para tamu undangan yang tampil di sana itu memakai jubah-jubah yang mungkin beda dari jubah-jubah yang sering dipakai orang-orang pada umumnya. Beberapa dari pengunjung itu punya kaki atau kakinya itu kayak kaki kambing. Gedung yang tadinya mewah, megah, dan besar banget itu tiba-tiba hilang seketika. Halo semua, selamat datang di Pendulum Podcast, sebuah podcast yang bercerita tentang kisah horor, mistis, misteri, dan urban legend yang emang menarik untuk dibahas. Nah, jadi di episode kali ini saya gak bakal ngobrol sama narasumber. Jadi saya bakal ceritain satu kisah yang menurut saya itu emang serem sih. Jadi spill aja, ini tuh kisah tentang musisi yang dimana kita tahu biasanya musisi itu kan tampil di hadapan manusia gitu ya. Tapi ini mereka atau musisi ini tampil di hadapan jin. Wow, gimana tuh ceritanya? Nah, sebelum lanjut seperti biasa nih, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share konten-konten dari Pendulum Podcast biar Pendulum Podcast makin tumbuh dan berkembang. Dan inilah dia cerita tentang Noura Al-Takaka, musisi dari Kuwait yang tampil di pernikahan bangsa jin. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi ini tuh cerita dari Noura Al-Takaka, grup musik asal Kuwait yang kalau di Indonesia mungkin kayak Qosidah, kayak Marawis gitu ya. Dan dia tuh emang udah biasa ya tampil di acara-acara, salah satunya acara pernikahan. Nah, singkat cerita, satu hari nih Noura ini dapat tawaran tampil dari seorang yang memang mau ngadain acara pernikahan gitu ya. Nah, Noura kaget gitu kan. Biasalah, seperti biasa mereka ketemu dan ngobrol gitu ya, gimana acaranya gitu kan. Nah, setelah mereka ngobrol, akhirnya kita anggap aja si klien ini gitu kan, dia bilang bahwasanya acaranya itu bakal diadain tengah malam. Otomatis dong si Noura ini bingung gitu kan, lah kok malam banget gitu ya. Ya mungkin yang bikin bingungnya itu adalah biasanya kan emang acara nikahan itu maksimal itu ya kalau saya tahu itu gak sampai malam banget gitu ya, jam 8 atau 9 udah beres. Tapi si klien yang baru ini dia tuh pengennya si Noura itu tampil tengah malam gitu kan. Dan otomatis dong itu bikin si Noura itu mikir dua kali gitu ya. Ini kok beda gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya, yang biasanya dia tampil tuh siang, pagi atau sore, lah ini kok tengah malam. Nah, setelah dia ngobrol lalu Noura pun membahas nih sama timnya, ini gimana baiknya nih, kita terima atau enggak nih gitu kan, karena kan tengah malam gitu ya, orang-orang udah pada tidur, kok ini bisa-bisanya pernikahan diadain tengah malam. Singkat cerita, setelah berpikir dan rembugan gitu ya dengan teman-temannya, akhirnya Noura pun menolak tawaran tersebut. Nah, karena dengan berbagai pertimbangan gitu ya, ya mungkin salah satunya itu tampil tengah malam. Tapi gak nyerah nih, ternyata si kliennya itu memberikan penawaran harga yang gede mungkin ya, biar si Noura ini bisa tetap tampil di acara pernikahan di keluarganya. Nah, setelah dikasih penawaran segitu, akhirnya Noura pun berpikir dua kali nih.
sama teman-temannya, gimana nih guys, mungkin apakah kita bakal ngambil acara ini atau enggak. Dan mereka pun kembali berembuk nih, dan akhirnya Naura pun setuju untuk tampil di acara kliennya itu. Lalu udah deal lah nih, mereka udah setuju gitu kan, si Naura setuju untuk tampil dan si kliennya udah setuju dengan harga yang sudah ditawarkan. Nah, singkat cerita, waktu itu mungkin malam hari Naura ini datang nih ke tempat kliennya gitu kan. Dan Naura pun sama teman-temannya turun nih itu dari mobil, set. Lalu mereka pun keluar dari mobil, dan Naura tuh kaget banget gitu ya ketika dia keluar rumah dari kliennya itu. Wah, itu mewah banget lah. Itu mungkin rumah paling mewah saat itu mungkin ya, karena Naura sampai kaget gitu kan. Ini rumahnya gede banget, terus kayak istana mungkin ya. Lalu ketika Naura datang itu, dia disambut sama kliennya tadi, klien yang sebelumnya nemuin Naura. Nah, setelah mereka ketemu, akhirnya mereka ngobrol sebentar, dan Naura sama timnya pun mempersiapkan alat-alat untuk tampil di acara pernikahan keluarga di kliennya. Oh iya, jadi yang nyambut si Naura ini orang tua dari si anak yang menikah. Nah, singkat cerita, Naura pun masuk ke gedung yang dijadikan tempat pernikahan. Naura masuk, lalu mereka pun akhirnya memainkan pagelaran musiknya atau tampil ya di hadapan para tamu undangan. Awalnya semua berjalan biasa aja. Naura dan timnya bernyanyi, para tamu pun makan-makan, ngobrol, berdansa, ya semuanya nggak ada yang aneh lah, seperti pernikahan pada umumnya. Lalu semakin malam, beberapa keanehan mulai terjadi. Salah satunya, jadi gini guys, waktu itu memang udah agak malam ya, mungkin udah tengah malam. Nah, karena Naura dan timnya, ini udah malam banget gitu ya, udah lewat dari perjanjian gitu ya. Dan Naura pun memutuskan untuk udahan aja gitu kan. Udahlah, kita nggak usah nerusin musik ini gitu kan, kita pulang aja. Tapi guys, ketika Naura akan mengakhiri penampilannya, lagi-lagi si kliennya ini mendatangi Naura dan meminta untuk tidak menghentikan pagelaran musiknya. Lalu Naura pun bingung gitu ya, dan dia tuh sempat nolak gitu. Udahlah, saya capek, saya mau pulang gitu ya. Tapi lagi-lagi si kliennya gak nyerah. Dia kembali menawarkan semacam fee ya, atau uang untuk Naura agar dia mau tampil lagi. Lalu setelah Naura berdiskusi, akhirnya dia pun kembali menerima untuk tampil di pernikahan tersebut, meskipun itu udah jam 12 lewat mungkin ya. Singkat cerita, semakin malam acara semakin meriah gitu ya. Tapi di sini keanehan kembali terjadi. Nah, si Naura ini ngelihat para tamu undangan yang tampil di sana itu memakai jubah-jubah yang mungkin beda dari jubah-jubah yang sering dipakai orang-orang pada umumnya. Dan kalau nggak salah nih, saya juga sempat baca, si Naura ini sempat ngelihat beberapa dari pengunjung itu punya kaki, atau kakinya itu kayak kaki kambing. Wow, itu gila banget sih. Tapi ceritanya gak sampai di situ sih guys. Nah, singkat cerita, teman atau rekan dari Naura itu ngelihat ya. Jadi yang ngelihat orang-orang pakai jubah yang menyeramkan sama kaki kambing itu temannya Naura. Dan setelah itu si temannya ini langsung lari guys. Dia lari keluar karena takut mungkin ya, ngelihat ini bukan manusia nih. Ya udah, gue lari gitu kan. Nah, si teman Naura ini lari keluar, dan otomatis si Naura kaget dong, dan teman-teman yang lain juga kaget gitu kan. Ini kenapa? Oke, spill aja buat temannya ini, namanya si Syam ya, Syam. Nah, setelah si Syam ini keluar, Naura dan teman-temannya ini langsung nyusul gitu kan. Ini kenapa si Syam ini tiba-tiba lari keluar gitu kan. Nah, disusul lah sama si Naura dan teman-temannya.
setelah si Naura berhasil nyusul, dia pun bilang ke Sam, mungkin kayak gini lah, Sam, lu kenapa sih gitu kan tiba-tiba lari gitu kan, kita lagi tampil nih. Nah, dengan muka yang penuh ketakutan, cemas, dan was-was, sambil capek kali ya, si Sam bilang ke Naura, ini udah agak benar gitu kan, ini tuh bukan konser atau bukan nikahan manusia lah. Terus si Naura ini bilang gitu kan, lah emang kenapa Sam? Apakah ada yang aneh di pernikahan ini? Kita aman-aman aja kok. Lalu Sam bilang juga gini, enggak Nur, ini tuh udah agak benar gitu kan. Tadi pas aku tampil, aku ngelihat ada, atau mungkin aku ngelihat orang-orang yang ada di nikahan itu, mereka itu kakinya bukan kaki manusia, tapi kaki kambing. Lalu si Naura pun kaget gitu kan, lah kok bisa sih? Padahal aku tuh ngelihatnya itu kayak manusia biasa gitu kan. Itu tuh gak ada yang aneh kok Sam, semuanya berjalan dengan normal. Mungkin itu kamu aja yang kecapean. Dan saat itu mungkin si Naura dan teman-temannya berusaha untuk nenangin si Sam kali ya. Karena dikiranya si Sam ini kecapean, istilahnya halu gitu ya. Karena dia tuh tampil dari tengah malam sampai mau ya jam 12 lewat gitu kan. Nah, singkat cerita, udah gitu kan ya, udah clear masalahnya. Lalu tahu gak, ketika Naura dan teman-temannya berbalik, membalikkan badan ke kanan gitu ya, tiba-tiba gedung yang tadinya mewah, megah, dan besar banget itu tiba-tiba hilang seketika. Dan otomatis dong si Naura dan teman-temannya itu kaget, loh gedung itu di mana gitu kan, padahal tadi ada di belakang. Dan Naura lari itu gak jauh kok, cuma berapa meter, tapi tiba-tiba ketika dia berbalik, gedungnya itu udah gak ada gitu kan, udah hilang. Dan yang lebih anehnya lagi adalah orang-orang yang ada di sana seketika hilang guys. Jadi semua barang-barang atau benda-benda yang ada di sana termasuk orang-orangnya hilang tanpa meninggalkan jejak. Dan tahu gak, yang ada itu hanya bangunan kosong tua yang sudah tidak terurus. Ya mungkin bangunan kosong gitu ya, yang menyeramkan. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah ketika Naura dan teman-temannya sudah melihat bangunan itu, mereka tersadar. Saat itu waktu sudah memasuki waktu subuh. Dan Naura gak nyangka gitu kan, mereka juga kaget gitu kan. Banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Pertama, mereka harus nyanyi di tengah malam. Yang kedua, rumah yang jadi tempat pernikahan itu hilang. Yang ketiga, mereka gak sadar itu tuh udah masuk subuh gitu kan. Dan ini tuh jadi pengalaman yang emang mengerikan sih buat Naura Altakaka dan teman-temannya. Termasuk buat saya juga sih yang baca kisahnya. Dan akhirnya setelah kejadian itu, Naura dan timnya pun pulang dari tempat itu dengan keadaan yang lemas, yang shock, yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dan setelah itu mungkin Naura dan teman-temannya memilih untuk beristirahat dulu, menenangkan diri, karena mereka mengalami kejadian yang amat-amat sangat mengerikan. Oke, jadi itu tadi kisah tentang Naura Altakaka dan teman-temannya, musisi asal Kuwait yang bernyanyi di pernikahan bangsa Jin. Ya, emang secara logika sulit untuk dicerna, tapi ini emang benar-benar kejadian dan bikin merinding sih. Nah, itu dia guys, cerita dari Naura Altakaka, musisi dari Kuwait yang punya kisah horor tampil di pernikahan bangsa Jin. Nah, cerita tadi sekaligus mengakhiri episode kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan like konten-konten dari Pendulum Podcast. Saya juga punya jokes nih. Biar silaturahim gak terputus, jangan lupa konten-konten dari Pendulum Podcast di subscribe terus. Oke? Amri pamit, see you, bye-bye.